Oke, selamat malam bagi yang mendengarkan. Kembali lagi di podcast gue volume 3. Di sini gue masih bersama Aim akan membahas tentang freedom atau kebebasan. Bukan berarti bebas nanya teman mau makan apa jawabnya bebas. Mau nonton apa nih bro? Jawabnya bebas juga. Hehe. Bukan berarti itu. Tapi di sini bebas itu mencari batasan. Orang yang mencari kebebasan sehingga ia tahu letak batasannya di mana. Dan ada sedikit quotes dari Bob Marley, jangan pertaruhkan dunia dan hilangkan jiwamu, kebebasan lebih baik dari perak atau emas. Nah, di sini akan menanya nih, apa sih kebebasan itu? Kebebasan, oke. Selamat malam ya bagi teman-teman kita yang berada di luar sana. Tema malam ini menarik ya, karena teman gue ngambil tentang kebebasan gitu. Yeah, freedom. Freedom ya, berarti bebas loh kalau gue ngerokok di sini bebas kan? Sebelum ngerokok gitu. Mau tiduran juga bebas kan? Nanti kita sekarang kita ulas ya tentang kebebasan. Apa sih itu kebebasan? Jika kita mengacu kepada secara istilah, kebebasan itu berarti tidak terhalang, tidak terganggu, tidak terikat oleh apapun, seperti Tidak itu. terbatas ya. Ya, tidak terbatas, tapi nanti ya setelah kebebasan itu ada apa? Batasan. Nanti akan menemukan batasan gitu. Yeah. Kalau secara istilah, berarti kita ini melakukan sesuatu dengan kehendak kita sendiri gitu. Berarti kita merdeka. Nah, nanti kemerdekaan itu harus diisi dengan apa? Kebebasan itu harus diisi dengan apa? Berbeda lagi gitu kan. Oke. Terus kenapa nih kita harus bebas? Nah, ini bagus, saya ada pertanyaan, mau berarti harus ada continuous daripada pertanyaan kebebasan. Karena kebebasan itu satu paradoks menurut gue. Paradoks yang ya cukup sulit untuk diterjemahkan gitu kan. Apa itu kebebasan? Tapi dengan tidak terikat oleh orang lain, atau misalkan hal yang berada di luar diri kita pun sudah bebas secara tidak langsung, karena kita sudah tidak terikat oleh budaya kah, oleh benda kah, oleh satu hukum kah gitu. Tapi bukan berarti kita ugal-ugalan kan kita. Hari ini orang-orang mendefinisikan kebebasan itu sebagai satu pergaulan yang seenaknya gitu. Enggak, bukan seperti itu. Bahkan kita pun harus tahu dalam kebebasan ini ada pertanggungjawaban. Gitu. Makanya setelah ada kebebasan, setelah ada freedom, harus ada free will namanya. Kalau kita disangkut pautkan dengan teori-teori daripada psikologi, itu ada yang dinamakan free will gitu kan. Pilihan. Tapi manusia itu harus bebas. Karena pada hakikatnya manusia itu bebas. Tidak ada manusia yang tidak bebas. Nggak diikat oleh faktor apapun kan. Seorang itu harus bebas. Gini, gue kembali ke sebuah cerita ya. Ada cerita tentang Adam. Apakah Adam mempunyai kebebasan atau tidak? Ada dalam cerita ini kita ambil gambarannya seperti ini. Pada waktu di surga itu, Adam itu digoda oleh iblis. Gitu kan? Digoda oleh iblis. Berarti di sini iblis hanya memberikan godaan, memberikan sugesti kepada Adam gitu. Memberikan satu petunjuk. Tetapi yang mempunyai pilihan untuk melakukan atau tidak itu Adam. Benar gak? Ikutin kata iblis atau enggak ikutin itu adalah kehendak Adam. Tergantung Adam kan. Ya, tergantung Adam. Nah, berarti di sini Adam mempunyai kebebasan untuk memilih. Benar nggak? Kebebasan, mempunyai kebebasan. Lalu kebebasan itu
mengaktualisasikan suatu pilihan Hmm. atau menyebabkan satu pilihan, Iya. di mana pilihan itu adalah Adam mengikuti petunjuk daripada atau ajakan daripada iblis. Iya. Itu kan, berarti secara tidak langsung Adam memegang kebebasan tidak? Menggenggam kebebasan. Mempunyai kebebasan. Iya. Tetapi setelah kebebasan itu harus ada free will, harus ada future, harus ada pilihan daripada sebab daripada kebebasan itu. Iya. Itu kan, misalkan kita lepaslah diri kita daripada benda-benda, misalkan kita harus terlepas daripada handphone. Iya. Nah, berarti kita tidak terikat apapun. Nah, tetapi dalam ketidakterikatan itu kita harus memilih sesuatu yang kita sukai. Iya. Misalkan aku harus bebas dari tuntutan orang tuaku menuntutku jadi petani. Aku tidak suka jadi petani, aku sukanya jadi seorang musisi. Nah, bebaskan dulu kamu dari tuntutan orang tuamu jadi petani. Bagaimana caranya? Jadilah musisi. Nah itu. Iya. Jadi harga diri atau nilai dari kebebasan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dari apa yang kita pilih. Makanya harus ada pilihan gitu. Setelah kita mempunyai satu kebebasan, memiliki satu kebebasan, itu kan. Nah, makanya kebebasan ini bukan berarti ugal-ugalan lah dikontenkan dengan seks bebas tuh, enggak, seks juga milih. Iya. Bener gak? Lo kan mau seks milih kan. Pergaulan bebas ya bebas pergaulan, tapi kan secara tidak langsung kamu milih. Iya. Bener gak? Pilihan kan ada free will. Iya, kan ada setelah kebebasan ada pilihan, ada free will gitu, ada pilihan yang mengharuskan kita untuk memilih. Iya. Gitu. Nah, di sini benar tadi apa adalah kalimat dalam pembukaan tadi bahwa kebebasan itu melahirkan keterbatasan. Iya. Seseorang yang bebas lalu dia memilih jadi musisi, dia itu dibatasi. Agar dia menjadi musisi, dia tidak boleh mencangkul. Karena ada batasan sebagai musisi. Yaitu apa batasannya? Kamu harus menciptakan lagu. Gitu kan. Makanya kemerdekaan itu harus diisi. Indonesia hari ini sudah bebas dari penjajahan yang berbentuk fisik, dari perang yang melukai tubuh. Tetapi kemerdekaan ini diisinya oleh apa? Itu pilihan Indonesia, pilihan sesuatu yang merdeka. Mau diisi dengan apapun juga kan bebas. Mau diisi dengan perpolitikan, propaganda, atau mau diisi dengan patriarki, suatu kebudayaan yang baru, itu terserah. Yang mempunyai kebebasan, yang mempunyai kemerdekaan, diisi oleh apapun, terserah Anda, terserah kalian gitu. Nah, kalau itu kan konteks secara besar gitu kan. Kalau konteks secara diri sendiri, ayo lepaskan dirimu dari hal-hal yang membuatmu terpenjara. Ibumu menuntutmu untuk menjadi seorang pilot, sedangkan kamu menginginkan untuk menjadi seorang musisi. Nah, kebebasan itu adalah ketika kamu terlepas dari tuntutan orang tua menjadi petani. Dan kebahagiaan itu apa? Ketika kita memilih menjadi musisi. Gitu. Jadi bukan berarti ini konteks kebebasan kan, gue selalu pikir kenapa sih orang sekarang terlalu dini untuk mendefinisikan kebebasan gitu kan. No, itu kan bro, bener gak bro? Iya bener. Ya gini bro ya, karena ini kan panjang sebenarnya untuk kali itu juga sudah cukup untuk menggambarkan kebebasan gitu. Tapi kembali lagi
gue yang menguatkan satu hal lagi, bahwa hal yang benar-benar bebas itu sebenarnya rapuh, sebenarnya lemah gitu. Makanya dia harus ada sesuatu pilihan gitu. Harus ada pilihan-pilihan tertentu agar kebebasannya itu tidak rapuh, agar kebebasan itu kuat. Gini lah, gue mau nanya sama lo nih bro ya. Jadi kita balik nanya, gue sekarang yang jadi itunya ya, lo jadi narasumbernya. Apakah ketika lo memilih satu pakaian dalam brand tertentu, apakah lo diberikan kebebasan memilih, ataukah ada sugesti dari temen lo, oh ini bajunya bagus nih, ini lagi famous nih. Apakah kalau memilih baju sesuai dengan keinginan lo ataukah keinginan orang lain? Ya kalau dari gue sih dari keinginan gue sendiri. Nah gitu kan. Kalau menurut gue worth it ya worth it menurut gue. Gak ada dari faktor dorong dari orang lain. Nah seperti itu kebebasan. Berarti kita tidak terhalang oleh siapapun. Bener gak? Nah ketika lo pakai baju lo sendiri, lo bahagia. Berarti kebebasan ini adalah awal mula dari pilihan-pilihan kita untuk memilih bahagia. Dan siapa orang yang tidak ingin bahagia? Semua orang kan ingin bahagia dengan... Ada berapa wanita yang lo taksir bro? Ada lebih dari 10. Ada lebih dari 10 kayaknya. Jadi satu juga belum ada. Ada berapa wanita yang lo taksir gitu kan? Tapi di sini lo kan punya pilihan. Benar. Lo bebas. Setelah kebebasan itu pastilah ada pilihan. Berarti kebebasan itu penyebab daripada pilihan. Nah pilihan ini penyebab daripada kebahagiaan bro. Tanggung jawab. Harus milih sesuatu dan harus mengkonsekuensikan terhadap apapun yang ada dalam sesuatu tersebut. Gitu. Jadi bukan berarti kebebasan itu mabuk-mabuk, pulang larut malam gitu, tidur malam hari. Enggak. Kebebasan itu adalah untuk mencari siapa diri kita sebenarnya. Apa yang buat kita bahagia sebenarnya? Lo dituntut untuk cinta pada satu benda, secara langsung lo tidak bebas dalam hidup lo. Gitu. Nah ini tanyanya lagi, tujuan dari kebebasan itu apa sih? Sekarang tujuan dari kebebasan ya. Oke, rokok dulu ya. Cinta itu salah satu cinta itu membebaskan gitu. Tujuan dari cinta kan bahagia. Sebenarnya tujuannya itu bahagia sih. Tetapi boleh nyalain dulu kan. Tujuan dari kebebasan itu yang pertama agar kita bahagia bro. Coba lu pikir seperti ini ilustrasinya. Lo dituntut untuk menikah sama cewek yang gak sama kali lo cintai. Bahagia atau tidak? Tidak lah. Karena bukan yang gue cintai kan, itu kan? Hanya tuntutan orang-orang. Itu kan, itu kan orang lain. Makanya kebahagiaan itu tujuan kebebasan itu untuk apa? Untuk bahagia. Nah, itu yang pertama, kebahagiaan. Yang kedua adalah image, self image. Ada yang dinamakan self image. Image diri kita. Otentisitas diri kita. Kemurnian diri kita. Keakuan aku. I amness kan. Jadi bisa dilihat nggak
orang ini berbeda. Bisa. Iya. Orang ini berbeda dari yang lain. Kenapa? Dia bebas. Iya. Dia bebas tidak masuk kepada satu komunitas, terus hidup dalam komunitas tersebut. Itu kan tidak bebas. Iya. Dan sama mereka. Karena kita bebas, kita mempunyai pilihan hidup, kita mempunyai image. Self image, image diri kita seperti apa nanti dilihat daripada pilihan-pilihan kita. Iya, benar. Kita bahagia dengan pilihan kita, itu image kita. Kita bahagia jadi musisi, image kita sebagai musisi. Iya. Image kita sebagai petani, image kita sebagai kuli. Ya, Iya. konteksnya kan gitu. Walaupun seorang kuli, tapi Iya. dia mempunyai alasan yang apa sih, yang baik gitu dalam bentuk logika. Iya. Kenapa sih jadi kuli? Karena gue suka kerja keras misalnya. Itu kan masuk akal. Iya. Yang tidak masuk akal itu orang-orang yang ingin kuli karena nggak ada pekerjaan lain. Itu tidak masuk akal menurut gue. Itu tidak bebas. Gitu ya. Setelah lagi bro ingin menambahkan, apa sih yang membuat kita tidak bebas? Gitu ya. Gitu kan? Bebas. Iya. Bener gak gini? Apa sih yang membuat kita tidak bebas? Banyak sebenarnya bro. Benda salah satunya. Iya. Benda itu mempunyai daya menghancurkan. Daya menghancurkan kebebasan. Iya. Misalkan alkohol. Secara tidak langsung alkohol itu kata orang membebaskan. Nah, iya benar. Itu kan? Iya. Alkohol membebaskan. Apalagi narkoba membebaskan. Apakah benar tidak barang-barang itu bisa membuat bebas? Belum tentu bebas kan, belum tentu ada solusinya. Nah, makanya di sini bedakan antara kebebasan orang-orang berpengetahuan dengan kebebasan orang-orang yang absurd. Bedakan kebebasan itu, karena orang-orang yang mempunyai pengetahuan akan memilih sesuatu pilihan yang berdasarkan pada alasan-alasan secara kognitif, secara pengetahuan, secara ilmu. Kalau orang-orang yang mengatakan bahwa gua bebas ketika gua mabuk, itu emosi sebenarnya. Kalau kita pikir secara logika kan, mana mungkin orang bisa bebas karena dia memakan sesuatu. Justru alkohol itu membuat kita terikat, membuat kita jadi candu, buat kita terikat gitu kan. Makanya tadi gue setuju dari awal bahwa kebebasan itu untuk menemukan batasan. Batasan kita adalah untuk tidak berperilaku seperti ini, untuk tidak berperilaku seperti ini. Gitu. Makanya sekali lagi gue katakan bahwa kebebasan itu adalah mutiara yang paling indah untuk menjadikan kita sebagai diri kita sendiri. Untuk menjadikan kita itu sebagai suatu hal yang berbeda dari orang lain. Tanpa kebebasan kita tidak akan pernah menemukan diri kita. Kita ingin hidup sederhana, itu pilihan kita. Bahagialah kamu karena kamu telah memilih pilihan hidupmu dengan sederhana. Kamu ingin hidup hura-hura, itu juga berasal dari kebebasan dan pilihan. Bahagialah dengan kehidupanmu, tetapi jangan pernah merenggut kebebasan orang lain. Jangan sampai mencuri kebebasan orang lain. Orang yang memilih hidup sederhana, dia gak boleh mengata-ngatai orang hura-hura dengan kebebasannya. Orang yang hidup hura-hura jangan mengatai bahwa orang hidup sederhana itu orang jangan. Biarkan orang-orang bebas. Biarkan kita menentukan pilihan diri kita sendiri. Karena apa? Dalam pendidikan, guru harus keluar kelas ketika seorang murid telah mengatakan aku siap memilih hidupku. Kalau kita terus-terusan harus dibimbing orang tua, guru, kita tidak akan pernah siap. Dan kita hanya kan, makanya ada kata-kata dari seorang
Ayu Dewi gitu kan. Iya. Ayu Dewi, Ayu Utami. Makanan seperti ini. Sementara itu sudah seperti ibuku. Iya. Benar gak? Iya, benar. Dia sudah membuatku patuh, tidak memberiku kebebasan, dan dia menggambarkan aku itu seperti ayam boiler. Iya, benar. Gitu kan? Iya. Hingga kiamat memotong mereka kan. Hingga gitu. kiamat memotong mereka. Iya, benar. Itu kata-kata yang indah. Kita jadikan ayam boiler, Bo. Karena kita dituntut untuk patuh. Iya. Untuk terikat dengan keinginan-keinginan mereka. Keinginan mereka bukan berarti kebahagiaan kita. Iya. Karena kita mempunyai keinginan sendiri yang berdasar pada apa? Hati yang jernih, pikiran yang mempunyai pengetahuan, wawasan. Iya. Begitu. Makanya buatlah dirimu bebas agar dirimu mempunyai pilihan. Agar kamu mempunyai set image. Iya. Image dirimu yang unik, yang kamu gitu. Ada signature tersendiri kan. Iya. Ada filter tersendiri, ada warna tersendiri dalam hidupmu seperti apa kamu, karena kamu mempunyai kebebasan. Iya. Itu menurut gue pentingnya kebebasan. Iya. Berarti intinya kebebasan itu mencari batasan kan. Itu mencari batasan yang sesuai dengan diri kita gitu kan. Oke, asik juga nih malam ini bebas ya. Oke, paling cukup sekian dari podcast gue kali ini. Selamat malam ya bagi yang mendengarkan podcast bebas ini.